Tapi ada sesuatu yang tak terpenuhkan. Apa itu? Hati saya. Apa? Karena saya kecewa sama ketanjung. Sama rasanya kecewa. Sampaikan ini pada Pak Prabowo. Ya usah kantor pemerintah suruh anak-anak SMK praktek saja bikin nasi goreng. Kenapa nasi goreng sisa nasi malam restoran kan banyak. Terus nasi goreng terus ditulis yang tidak ada makanan silakan makan. Nah kenapa mesti nasi goreng terus? Supaya yang punya makanan bosan dong pagi siang malam nasi goreng kan. Terus anak-anak SMK jadi praktek. Kita tahu di mana. Buka aja makan. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Gak usah 71 triliun ya. Saya bilang ya, kalau saya kasih usul itu ya, adalah teman. Tapi bergizi nggak? Kan yang dimaunya pemerintahan Prabowo makan siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi dong. Sekarang saya kasih tahu ini. Teman saya tanya, ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga lah. Dia bilang, itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Caranya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka kan. Ini praktis, apa yang susah sih? Kayak bisa kayak gitu loh. Maksudnya itu gampang. Oke. Terima kasih ke mak lu duit. Ya kan? Ini misalnya ini ide-ide atau contoh ini. Nggak suka? Emang nggak suka tempe ya? Nggak suka makan sayur? Sayurnya juga nggak suka. Nggak suka? Sukanya makan sayur apa? Wortel? Hah? Sayur kangkung? Kangkung. Makan kangkung. Makan buncis nggak suka? Wortel? Mesti makan sayur biar sehat. Tadi tahunya tadi dimakan ya, tahunya. Enak, tahunya senang. Tahunya dimakan ya. Tapi tadi sudah sarapan ya, makan apa sarapan? Makan nasi goreng. Hah? Sarapan nggak tadi? Sarapan apa? Nasi goreng. Sudah makan. Oh, masih kenyang. Jadi nanti dimakan ya, di rumah dimakan ya, dihabisin ya. Tapi ini mau dibawa nanti diambil wadahnya. Besok pakai yang stainless itu dibawa. Jadi boleh kalau besok misalnya nggak mau makan bawa kotak kue. Tempat, ya. Dibawa pulang, dipindahin. Di rumah sarapan nasi goreng. Tapi kalau emang sehari-hari nggak suka tempe atau gimana? Memang nggak suka tempe? Ukur ya. Ini Sukanya apa, ayam gitu? ukurnya kan SPP. Ayam mau. Ya. Tahu. Itu sudah diukur sama. Tadi tahunya dimakan? Oh? Jatuh. Tahunya jatuh. Jadi nggak dimakan sama sekali. Jadi sukanya ayam. Ikan? Ikan. Oh, tahu tempe nggak suka gitu ya. Tadi tahunya tadi ada ayamnya kan? Tahunya jatuh, Bu. Oh, Bukan dimakan, Bu. Bukan dimakan tapi jatuh. Oh. Ya. Ayah, Bapak Gibran. Ini Gibran ya. Kelas berapa? Kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Kenapa kamu nggak suka sayur? Enak. Enak. Oke, katanya nggak suka sayur karena katanya rasanya enak. Nah terus nanti kalau misalnya tiap hari dikasih seperti ini nggak kamu habisin dong sayurnya? Wah kalau yang ini malah unik. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Kenapa nih Krisna nggak habisin ayamnya malah? Soalnya rasanya aneh.
Sahabat? Iya. Ayamnya? Iya. Oke. Kenapa? Keras dagingnya atau seperti apa? Karena kulitnya tuh sangat keras, jadi nggak nafsu makan. Kalau mau mengadakan studi banding, ya kirim aja tim saya atau minta ke Dubes Swedia untuk presentasi, kan begitu. Tapi nggak akan pernah dilakukan karena tujuannya memang berbeda ya. Cuma ngabisin duit rakyat aja, masa studi banding jauh-jauh ke luar negeri, berarti program makan siang gratis perahu cuma omon-omon saja. Iyalah, artinya secara konseptual mereka nggak siap, ya kan? Bikin program tuh cuma denger-denger doang. Harusnya kalau sudah siap, ya nggak bisa begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat semuanya, coba kita ambil satu video yang menarik ya, yang bikin kita ngakak, yaitu pelajari program makan siang gratis Komisi 4 DPR studi banding ke Swedia. Saya pernah ke Swedia ya. Jadi negeri-negeri Skandinavia itu adalah negeri yang indah. Swedia, Denmark, Finlandia, ya, kemudian apalagi ya, Irlandia. Jadi negeri ini adalah negeri yang memang makmur, Norwegia ya. Jadi kalau orang mau datang ke sana ya pasti senang lah. Apalagi kalau dibiayai oleh negara ya. Tidak biaya sendiri. Kalau biaya sendiri pasti mahal sekali ya. Karena mereka negara-negara yang relatif sejahtera. Jadi kalau mereka kasih makan siang gratis. Karena negara punya kemampuan dan jumlah penduduknya juga nggak gila-gilaan ya. Ini dari kalau mau cari jumlah penduduk Swedia ya 2024 itu populasi Swedia 10 juta saja Sobat RH sekalian ya. 10.667.148. Jadi gimana kita? Kalau yang studi banding itu di KI masuk akal masih ya. Republik Indonesia yang penduduknya 280 juta. Lalu studi bandingnya ke Swedia, negara seuprit ya. Dari sisi manajemennya saja udah nggak masuk akal ya. Tidak apple to apple. Tapi coba kita bacakan Sobat RH sekalian. Coba kita lihat ya. Dan ini bukan kritik buat hanya buat Jokowi atau buat ini, tetapi kritik buat DPR sekarang ya. Oke, ini ya Komisi 4 studi banding ke Swedia untuk pelajari program makan siang gratis di Kumparan ya. Yang berfoto ini banyak sekali, rombongan Komisi 4 DPR RI hingga PT Pupuk Indonesia Persero di Stockholm, Swedia untuk mempelajari program makan siang dan susu gratis. Berapa orang yang datang ya? Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Stockholm, Swedia untuk mempelajari program makan siang gratis dan susu gratis dan menyiapkan kerangka hukumnya. Delegasi yang jalan adalah Ketua Komisi 4 DPR Budi Setiawan dan Wakil Ketua Budi Satrio Jiwandono. Wah, ini anaknya Sudrajat Jiwandono nih. Pada 22 Mei 2024 ya, di hari reformasi mereka buang-buang duit ya. Kunjungan ini juga diikuti oleh Ketua Badan Pangan Nasional, Bapangan ya, Bapang, kemudian PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Dirjen PSKL KLHK serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perhutani dan PT Pupuk Indonesia. You can imagine ya. Mereka juga dan ini ya yang disebut-sebutkan ini PT Pupuk dan lain sebagainya itu BUMN ya. Mereka juga menjajaki kerjasama Indonesia dengan Swedia guna mendukung program tersebut. Luar biasa ya. Kunjungan kerja ini membuka peluang besar bagi Indonesia dan Swedia untuk mempererat kerjasama di bidang pangan. Kami melihat potensi yang luar biasa dalam pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua negara, kata Duta Besar RI untuk Swedia, Kama Pradipta Isnomo, dikutip dari Antara ya.
basa-basi seperti ini kita masa kita percaya ya. Menurut dia kunjungan itu juga dimaksudkan untuk mempelajari praktik terbaik Swedia dalam bidang peternakan, perikanan dan kehutanan sosial yang dapat diterapkan di Indonesia guna mendukung program makan siang dan susu gratis pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka tersebut. Selama di Stockholm, delegasi Indonesia ini bertemu dengan Wakil Ketua 1 Riksdag Badan Legislatif Nasional dan Badan Pembuat Keputusan Tertinggi Swedia Kenneth G. Forsland, Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Indonesia Swedia Adam Ritterskjold, perwakilan dari Komite Pertanian dan Lingkungan Hidup Parlemen Swedia dan anggota lainnya. Bayangkan. Selain pertemuan resmi, delegasi juga berkunjung ke beberapa lokasi penting termasuk peternakan dan perkebunan Bonagard serta fish dan seafood market. Apa maksudnya ini ya? Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia menjelang Indonesia Emas 2045 tutur kama ya. Indonesia cemas ya. Ya, sobat era sekalian, itu ya yang begini-begini ya itulah kelakuan DPR ya dengan rombongan yang super besar ya. Kadang-kadang anak dan istri pun ikut walaupun tidak ikut berfoto ya. Padahal kalau kita bicara mengenai ini ya nggak bisa lah. Menteri kan tidak ada istrinya. Dalam protokoler itu ya hanya presiden yang sesungguhnya yang dikasih bersama wakil presiden yang dikasih protokoler seperti itu membiayai ya. Ibu menteri ya enggak harusnya, apalagi ibu ketua wakil DPR misalnya atau ibu anggota DPR. Jadi ya tetapi ya begitulah Indonesia ya. Kalau kita mau mendapatkan kesempatan ya. Jadi sobat era sekalian, yang namanya studi banding dan lain sebagainya, ya nama lain dari jalan-jalan saja. Jadi ketika saya di sebuah institusi ya, itu akhir-akhir tahun itu mulai tuh orang mau studi banding itu. Saya tulis di sebuah surat kabar dan akhirnya nggak jadi para hakim-hakimnya yang mau studi banding dan sudah siap bawa istri masing-masing ya. Walaupun ada juga hakim yang ikut tetap terus ya, satu hakim terus ya. Tetapi yang hakim lainnya berhenti semua, tidak jadi. Karena mereka tahu, bahkan ketuanya pun tahu kalau itu mau jalan-jalan menghabiskan uang doang dan tidak ada manfaatnya secara signifikan bagi bangsa dan negara. Tapi signifikan bagi pribadi ya ada. Nambah pengalaman keluar negeri, nambah uang jajan atau lamsam dan lain sebagainya, atau uang saku per hari dan lain sebagainya. Jadi kalau biasanya rata-rata mereka pergi itu walaupun kegiatannya cuma ya 2-3 hari doang, biasanya bisa sampai 1 minggu, 10 hari dan lain sebagainya. Jadi sobat semuanya, akal-akalan seperti ini, waduh, ya inilah bikin negara kita kemudian lalu tiba-tiba menganggap bahwa ini manfaatnya besar sekali. Kalau mau mengadakan studi banding, ya kirim aja tim misalnya, atau minta ke Dubes Swedia untuk presentasi, kan begitu. Tapi nggak akan pernah dilakukan karena tujuannya memang berbeda ya. Ya begitulah beratnya kita ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini ya. Program bersedekah tuk negara, tuk pemimpin dan rakyat menyatu, tuh cara seperti itu. Apa maksudnya ini? Keren. Berangkat ya. Penipuan besar-besaran para penjahat kecurangan. Mereka para sandera korupsi yang dukung kecurangan pemilu. Purwakarta hadir Bang reply. Sehat terus Bang, tetap semangat, reply bilang ya. Dengernya aja males makan siang gratis. Apa ini pendidikan yang penting? Pendidikan gratis. Lapangan kerja yang banyak. Buat apa makan gratis tapi pendidikan mahal? Ya nggak habis pikir ya. Kemudian mereka DPR cuma mau jalan-jalan ke Eropa. Dan memang rata-rata negeri yang dipilih itu kalau dia Eropa, semua Eropa. Tapi nggak ada Eropa Timur, pasti Eropa Barat. Inggris, Prancis, negara-negara Skandinavia. Karena itulah paling enak. Kalau Amerika Serikat. Kalau kemudian Asia, Jepang, Korea Selatan. Jadi gitulah ya. Jadi kalau harus ke Afrika, ke Mesir biasanya. Itu kalau kita mau perginya. Coba lihat, cek aja rata-rata ke situ semua ya. Kecuali yang individual. Kalau yang individual beda lagi, tergantung acaranya di mana ya. Misalnya Komisi 1 DPR.
Tapi kalau acaranya yang rame-rame, yang inisiatif by anggota DPR sendiri, ya itu biasanya negara-negara begitu yang diambil ya. Jadi sudah programnya tidak bermanfaat, kemudian biaya yang harus dikeluarkan gila-gilaan ya. Oke, nggak ricuh negara nggak cuan, maksudnya apa ini ya? Justru makin ricuh negara ya makin nggak jelas ya. Jadi kontrol sosial itu seperti itu. Jadi orang mengatakan, wah kalau tidak ada lagi hal yang buruk, apa yang mau diberitakan? Banyak hal yang bisa diberitakan ya, nggak ada yang banyak hal yang bisa kita sampaikan ya. Hal yang baik, hal yang spektakuler dan lain sebagainya. Jadi ruang kreativitas itu ya nggak terbatas ya. Jadi jangan kita pikir bahwa ruang kreativitas terbatas. Jadi kalau masalah sudah beres semua ya kita menangkan, kita ke hal lain. Contoh misalnya korupsi ya. Yang namanya korupsi itu ya sampai kiamat pun mungkin nggak habis di Republik Indonesia ini. Nah bedanya nanti kualitas kita meningkat. Kalau orang sekarang biasa saja melihat korupsi penegak hukum, hakim dan lain sebagainya. Tapi besok kalau negara kita sudah bersih seperti gempa, ya korupsi anak presiden seperti gempa, saking negara kita bersih suatu saat someday, one day. Tapi kalau sekarang ya orang melihat biasa aja. Korupsi anggota DPR biasa, anggota DPR ya apalagi, kepala daerah apalagi. Tapi besok kita akan meningkat terus. Nah jadi cara berpikirnya begitu. Jadi tidak ada kemudian wah nanti besok kalau negara sudah baik nggak ada berita, nggak ada. Selalu ada berita, selalu ada hal yang bisa diulas. Karena seperti ibarat kebutuhan kita makin lama makin lewat dari basic need, ya kan? Jadi ada orang yang nggak butuh YouTube, tidak butuh yang seperti ini, karena kebutuhannya baru makan, minum, ya, sandang, pangan dan papan saja baru. Tapi ketika orang sudah lewat ke situ, ya kebutuhannya meningkat. Seperti kata Maslow, akan eksistensi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh jadi orang bodoh, seolah-olah dunia akan berhenti kalau kita kemudian berhasil hidup lebih baik. Enggak. Korupsi akan tetap menjadi masalah, tapi kualitasnya, apakah pemberantasan korupsinya makin baik atau semakin buruk? Masyarakatnya terhadap korupsi, apakah semakin imun ataukah semakin kemudian mereka mengaku ini masalah besar. Jadi ada soal-soal kualitatif dan kuantitatif yang terus bisa kita diskusikan dan asah ya. Oke, apalagi ya? Cuma ngabisin duit rakyat aja. Masa studi banding jauh-jauh ke luar negeri? Berarti program makan siang gratis cuma omon-omon saja. Iyalah. Artinya secara konseptual mereka nggak siap, ya kan? Bikin program tuh cuma denger-denger doang. Harusnya kalau sudah siap ya nggak bisa begitu ya. Enak jadi pejabat bisa jalan-jalan ke Eropa pendukung. Oke, ya. Kalau cuma sekedar jalan-jalan ke Eropa, tidak harus jadi pejabat pun kita bisa. Saya bisa tunjukkan foto-foto ke Eropa dengan biaya sendiri kan. Tapi bukan itu masalahnya. Bagaimana kita menjaga good governance dan clean government ya. Itu. Ya itu saja sobat eros sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya dan memberikan pembelajaran bagi kita semua ya. Dan nanti kita lihat lagi apakah ada berita lain yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.